Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian dari kelas 2 JSDM NPM 121020008. Di sini saya akan membahas tentang membangun human capital berkualitas unggul. Pertama yaitu human capital dan manajemen. Di sini terdapat sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya, sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya, variabel penting dalam sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia yang selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Selanjutnya ada faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang terakhir, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi
untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Untuk poin yang pertama yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Poin yang kedua yaitu konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi pada dirinya melalui pendidikan, latihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Poin yang ketiga, investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, handal, dan berkarakter. Poin yang terakhir yaitu penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.